itu artinya sama ya. Jadi there is artinya juga ada, there are artinya juga ada, tapi ada bedanya. Kita lihat perbedaannya. Coba kita perhatikan contoh yang kalimat pertama. There is a cat here. Ada seekor kucing di sini. Kemudian kalimat yang nomor 2, there are 2 cats here. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, ada 2 ekor kucing di sini. Nah, kemudian apa sih bedanya there is dan there are? Oke, kita perhatikan. There is digunakan jika jumlah benda yang disebutkan hanya satu, atau dalam bahasa Inggris istilahnya singular noun. Jadi kalau kita ingin menyebutkan dalam kalimat yang kita ucapkan itu ada jumlah benda yang kita sebutkan itu hanya satu, itu kita menggunakan kata there is. Contohnya seperti kalimat di atas, kucingnya cuma ada satu, berarti there is a cat here, there is a cat in my house, there is a cat in my bedroom, contohnya. Nah, kemudian there are digunakan jika jumlah benda yang disebutkan lebih dari satu, atau dalam bahasa Inggris istilahnya plural noun. Jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau lebih dari satu, itu kita tidak menggunakan there is lagi, tapi menggunakan there are. Seperti contoh pada kalimat nomor 2, there are 2 cats here. Ada 2 kucing di sini. Kalau seandainya kucingnya 3 bagaimana? Tetap kita gunakan there are. There are 3 cats here. Ada 3 kucing di sini. Oke, jelas ya untuk slide yang pertama. Kemudian mari kita lihat slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini cara merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, di sini teacher sudah buat 2 contoh ya. Ada yang menggunakan there is dan ada yang menggunakan there are. Kita perhatikan contoh yang menggunakan there is terlebih dahulu. Kalimat positifnya, there is a pen in his bag. Ada sebuah pulpen di tasnya. Coba perhatikan, there is a pen in his bag. Ada sebuah pulpen di tasnya. Nah, kalimat ini jika dirubah ke kalimat negatif itu gampang sekali. Kita cukup tambahkan not setelah kata there is. Jadi there is not a pen in his bag. Perhatikan ada not di sini. There is not a pen in his bag. Artinya menjadi tidak ada sebuah pulpen di tasnya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian bagaimana kalimat negatifnya? Untuk merubah ke kalimat negatif, is-nya itu kita letakkan di awal kalimat. Jadi menjadi is there. Ya, hanya dirubah posisinya saja. Kata-katanya semuanya sama, ya. Is there a pen in his bag? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, adakah sebuah pulpen di tasnya? Nah, kalimat ini kalimat pertanyaan. Jawabannya bisa yes there is kalau memang ada, ya, kalau memang ada suatu pen di tasnya. Tapi kalau tidak ada, maka jawabannya no, there isn't. Oke. Yang contoh pertama ini sudah jelas. Kalau belum jelas, seperti biasa silahkan chat atau telepon teacher langsung ya. Boleh, silahkan. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang menggunakan there are. Jadi sama saja ya. Contohnya, kalimat positifnya adalah there are 2 pens in his bag. Ada 2 pulpen di tasnya. Nah, ketika kita rubah ke kalimat negatif, maka di sini kita cukup tambahkan kata not. Menjadi there are not 2 pens in his bag. Tidak ada 2 pulpen di tasnya. Kalimat pertanyaannya juga sama. Jadi are-nya diletakkan di awal kalimat. Menjadi are there 2 pens in his bag? Adakah 2 pulpen di dalam tasnya? Jika memang ada, maka jawabannya yes, there are. Jika tidak ada, jawabannya no, there aren't. Nah, perhatikan ya antara kalimat singular dan kalimat plural. Nah, kalau singular dia kata kerjanya
singular satu, a pen. Kalau plural dia kata kerjanya menjadi berubah. Kalau pen dia menjadi pens. Nanti di slide selanjutnya ada beberapa contoh bentuk singular dan plural. Oke, di sini teacher buat note. Nah, there is not itu bisa disingkat menjadi there isn't. Jadi dalam kalimat tertulis ya, dalam bahasa tertulis sebenarnya boleh saja tidak disingkat ya, there is not, atau kita boleh tulis juga there isn't. There are not itu bisa disingkat menjadi there aren't. Tapi ketika kita menggunakan bahasa lisan atau dalam kita berbicara itu biasanya orang cenderung menggunakan singkatan. Jadi tidak there is not tapi there isn't dalam bahasa lisan ya. Tidak there are not tapi there aren't, karena lebih simple dia. Oke, untuk slide yang kedua bagaimana? Jelas ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini tentang singular and plural nouns. Jadi kata benda dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak atau lebih dari satu. Jadi teacher ulang kembali. Ini singular artinya satu ya. Plural artinya lebih dari satu. Jadi dalam bahasa Inggris 2, 3, 4 dan seterusnya itu disebutnya plural atau banyak. Nah, contohnya ya, kucing itu kalau hanya satu kita sebutnya hanya cat ya, cat. Nah, ketika kucingnya lebih dari satu, contohnya 2, 3 dan seterusnya menjadi cats. Oke. Kemudian pen menjadi pens, house menjadi houses, baby menjadi babies, boy boys, dog dogs, apple apples, girls girls. Oke. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti silahkan bisa di searching atau googling ya, banyak sekali ada di internet atau ada di buku-buku bahasa Inggris atau di kamus-kamus juga biasanya ada. Oke, nanti kalau masih bingung apa itu singular, apa itu plural, boleh chat atau call teacher langsung. Oke. Nah, baiklah, untuk slide yang keempat ini seperti biasa ya, setiap ada materi teacher berikan latihan. Buat apa sih latihan? Ya namanya juga latihan ya. Semakin banyak kita berlatih, maka kita akan semakin mahir, semakin bisa. Dan untuk mengetahui apakah materi yang teacher berikan itu bisa dipahami atau tidak. Nah, untuk latihannya hari ini cukup gampang ya. Kalian hanya menerjemahkan 5 kalimat berikut ini ya. Terjemahkan kalimat berikut ini ke bahasa Inggris, kemudian ubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi sebelum menerjemahkan 5 kalimat ini, silahkan dibaca kembali perbedaan antara there is, kemudian there are, kemudian tadi baca kembali cara merubah kalimat positif menjadi negatif dan kalimat tanya. Di sini hanya ada 5 kalimat. Jadi cara kerjanya nanti dikerjakan di buku PS ya. Di buku PS ya. Ditulis bahasa Indonesianya, kemudian bawahnya baru bahasa Inggrisnya. Nah, setelah selesai bahasa Inggrisnya, langsung dirubah menjadi negatif dan kalimat tanya. Demikian nomor 2 dan seterusnya. Kemudian setelah selesai semuanya mengerjakan latihan seperti biasa, teacher minta nanti difoto kegiatan belajar ya, sewaktu sedang melihat slide ini. Kemudian foto hasil kerja atau jawaban kalian pada hari ini dikumpul ya dalam bentuk kolase seperti biasa. Teacher minta dibuat kolase supaya apa? Supaya file-file yang dikirim ke teacher itu tidak hilang, jadi tidak bercampur. Jadi kalau filenya Kevin, yaitu atas namanya Kevin, jadi tidak bercampur ke siswa-siswa yang lain. Oke, teacher kira demikian untuk hari ini. Thank you very much for your kind attention. Thank you for joining my class. Stay safe, stay happy, and stay smart, everyone.
Thank you, good luck, and bye-bye.